makin relevanlah permintaan kita untuk melakukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus, sekaligus membuka kembali penyelidikan dengan adanya temuan-temuan baru seperti yang dilontarkan oleh Betor Suryadi. Dan kami membaca ini, kenapa mereka memilih ya menunjukkan itu di pengadilan? Nah, karena mereka akan mengantisipasi bahwa di pengadilan itu wewenangnya hanya memeriksa, melihat, tidak bisa memfoto, tidak bisa meneliti, dan kemudian langsung bisa disimpulkan melalui putusan hakim. Nah, ini kan akan membuat apa ya? Legitimasi bahwa produk itu sah melalui otoritas kewenangan hakim. Tiba-tiba koran itu hilang. Ada 3 bendel yang kemudian konon katanya diambil Bareskrim, yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus. Anda mendengar itu juga? Iya, itu kan report langsung ya, karena klien kami itu Rizwan Sianipar dan Roy Suryo saling berkoordinasi. Ya, Roy Suryo di Jakarta berkoordinasi dengan tim kami, Rizwan melakukan mitigasi lapangan lah, kira-kira begitu ya, ke Jogja. Nah, tujuannya ada yang ke Koran Kedaulatan Rakyat, juga ke Pak Kasbojo. Sebelumnya ke Solo dan juga ke LP Lapas ya, Lembaga Pemasyarakatan tempat Bambang Trimulyono di Sragen. Nah, jadi memang kita juga terbelalak karena apa? Kan koran itu bukan barang bukti tidak pidana. Jadi di bulan Juni, Juli, Agustus itu hilang 3 bundel itu. Tapi kami sudah menemukan bundel lain yang pada pokoknya pada setiap bulan penanggalan Jawa itu konsisten, tidak ada bunyi bulannya itu puasa, yang ada pasa. Kan penanggalan Jawa itu kan khas Bang ya. Ada Recep, Ruah, Poso, Mati Lawal, Mati Lakir, dan seterusnya itu kan. Itu penanggalan bulan-bulan Jawa yang disebutnya itu poso-poso, penulisannya itu ejanya PASA, pasa, nggak ada puasa. Nah, itu kan makin menunjukkan bahwa hasil gelar perkara yang diumumkan oleh Bareskrim itu bermasalah. Belum lagi ketika Brigjen Pol Johandani Ahadjapuro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menyatakan KKN-nya Jokowi itu di Boyolali pada tahun 1983. Justru beberapa waktu yang lalu Jokowi memberikan keterangan KKN-nya di 1985 awal. Nah, banyaknya kontradiksi ini kan makin menegaskan memang belum tuntas apa yang dilakukan oleh Bareskrim, dan makin relevanlah permintaan kita untuk melakukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus, sekaligus membuka kembali penyelidikan dengan adanya temuan-temuan baru seperti yang dilontarkan oleh Betor Suryadi. Jadi begitu Bang menurut kami. Tapi Anda berpikir nggak ya, sesungguhnya sudah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum ya, bahwa penegak hukum yang justru kemudian melakukan tindak pidana dengan sengaja, misalnya ya saya bisa saja kebohongan, obstruction of justice, dan lain sebagainya begitu. Ya, ini kan sebenarnya gelagat terjadinya obstruction of justice itu kan terjadi. Jadi ada motif menghalang-halangi proses penyelidikan untuk tujuan tertentu. Tujuan itu kan sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami baca Bang. Kami baca dari mana? Dari ketika klien kami Bang Rizal Fadila, juga sejumlah aktivis TPWA ya, seperti Bang Medi Juniarto, juga satu lagi saya lupa, itu dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri pada Damai Hari Lubis. Ya, ada lagi satu lagi. Selamat Rustam Effendi. Kalau Bang Damai kan dia dipanggilnya di Polda Metro. Kalau yang ini yang Bareskrim. Rustam Effendi, Rustam. Rustam Effendi, benar. Rustam Effendi, Medi Juniarto, juga Rizal Fadila. Saat itu kan namanya dipanggil Bareskrim. Kami sudah melakukan analisa, ini janggal. Kenapa? Laporan di Bareskrim itu kan sudah terjadi sejak Desember, tepatnya 9 Desember 2024. Barang itu macet Bang, nggak pernah dikutik-kutik, nggak pernah disenggol, hanya ditaruh rumah. Tapi begitu 30 April 2025 Saudara Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya tentang dugaan fitnah dan pencemaran, tiba-tiba barang yang di Bareskrim dikerjain, lalu ditingkatkan ke penyelidikan dan kemudian dilakukan ke tahap apa yang disebut dengan laporan informasi. Nah, berdasarkan peningkatan penyelidikan laporan informasi itulah dilakukan undangan klarifikasi. Nah, diantaranya undangan klarifikasi itu diterima klien kami di 6 Mei 2025. Nah, saat itu kami membaca jangan-jangan ini jebakan. Jadi proses di Bareskrim itu ditingkatkan dalam rangka untuk melakukan 2 hal. Pertama, menghentikan kasus di Bareskrim secara de jure. Kedua, memberikan predikat bahwa ijazah itu nanti akan dinyatakan asli oleh Bareskrim
sekaligus hasil dari Bareskrim itu untuk menguatkan laporan Jokowi yang menyatakan dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan sereda-redanya dengan dalih, loh ini kan udah dibuktikan oleh Bareskrim ini asli, jadi benar kalian mengatakan palsu itu pencemaran gitu. Itu sudah kami baca, makanya kan sebelum pengumuman Bareskrim terkait hasil lab forensik kan kita sudah mengeluarkan statement pernyataan intinya kami menolak apapun yang akan disampaikan oleh Bareskrim karena proses dan prosedurnya tidak transparan, ya, tidak egaliter, tidak kredibel dan tidak akuntabel begitu loh. Dan benar saja setelah diumumkan ternyata hasilnya sesuai dengan yang kita prediksi bahwa dokumen itu atau ijazah itu dinyatakan identik, bahkan di framing di media asli begitu. Nah, hasil Bareskrim ini kan oleh kuasa hukum Jokowi selalu ditarik untuk ini kan sederhana, tinggal untuk menaikkan di Polda dan seterusnya. Nah, karena gelagat dari sana kami buru-buru menegaskan bahwa apa yang dilakukan Bareskrim itu baru sekian persen dari total keseluruhan pembuktian sebuah dokumen asli atau tidak, karena wewenang pada dokumen yang dipersengketakan bukan lagi ada di UGM, bukan lagi ada di kuasa hukum, bukan lagi ada di media, bahkan bukan lagi ada di wewenangnya Bareskrim, tapi wewenangnya adalah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan kita semua harus menghormati ini, jadi harus melalui pengadilan negeri, nanti pengadilan tinggi, baru kasasi Mahkamah Agung, barulah di situ ya ada putusan pengadilan berkekuatan tetap tentang status ijazah itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi hari ini, nampaknya kalau seperti kita main catur gitulah Bang ya. Langkah-langkahnya awalnya mau menuju sesuatu, tapi begitu ketahuan, diantisipasi, berbelok lagi, maka barang ini jadi lama itu sebenarnya karena ada pertarungan panjang di situ gitu. Nah memang kalau ada pertarungan opini dari kuasa hukum wajar, dan kami pun melakukan itu dalam kerangka untuk mengedukasi kasus ini kepada publik. Tapi yang lucu itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, beberapa kali kami temukan argumentasi hukumnya itu lebay atau bahkan halu dan ilusi gitu. Misalnya nih ada pernyataan kuasa hukum Joko Widodo yang menyatakan kalau menunjukkan ijazahnya akan terjadi chaos gitu loh. Chaos apaan gitu loh. Justru karena sejak awal ya, tidak ditunjukkan, itulah kemudian membuat masyarakat terbelah. Dan kami membaca ini, kenapa mereka memilih ya menunjukkan itu di pengadilan? Nah, karena mereka akan mengantisipasi bahwa di pengadilan itu wewenangnya hanya memeriksa, melihat, tidak bisa memfoto, tidak bisa meneliti, dan kemudian langsung bisa disimpulkan melalui putusan hakim. Nah ini kan akan membuat apa ya, legitimasi bahwa produk itu sah melalui otoritas kewenangan hakim. Nah sebelum itu terjadi kami juga nggak mau kemudian proses itu hanya diserahkan pada hakim seolah-olah putusannya nanti mereka yang mengendalikan. Enggak, karena itu publik harus terus membantu, dan kami berterima kasih sekali Bang muncul katakanlah ya seperti Betor Suryadi dan yang lainnya, karena kita yakin bahwa sebenarnya masih banyak yang tahu fakta tentang ijazah saudara Joko Widodo ini, tapi belum semuanya berani bersuara. Nah kita harapkan semua bersuara, bukan untuk menjerumuskan saudara Jokowi atau menyelamatkan klien kami, tidak, tapi dalam rangka mengungkap kebenaran dan dalam rangka untuk membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Jadi menurut saya harus banyak ya Betor Suryadi yang lainnya yang mengungkap kasus ini, karena kami kuasa hukum sifatnya hanya bisa memverifikasi, menganalisa, kemudian mengaitkan dengan norma peraturan perundang-undangan, tapi kami tidak bisa mengungkap fakta atau menciptakan fakta. Yang bisa mengungkap fakta itu adalah mereka yang mengalami peristiwa itu, yang menciptakan fakta baru itu adalah mereka yang kemudian tahu fakta itu dan mengungkapnya kembali, dan itulah jadi fakta baru yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan ulang di Bareskrim Mabes Polri. Begitu Bang? Kita karena tadi kan mengatakan putusan pengadilan. Tentu orang bertanya, putusan pengadilan mana yang sedang Anda tunggu? Misalnya kalau Anda mengatakan PMH, ya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik, hari ini ada jawaban dari pihak tergugat, tetapi sidangnya online. Saya membayangkan gimana ya nanti pembuktiannya. Itu gitu Bang. Jadi itu namanya ikor Bang. Jadi biasanya jawab jinawab memang lewat ikot, tapi saat pembuktian nanti hadir fisik lagi. Misalnya gitu ya, bukti-bukti para pihak nanti setelah dileges di kantor pos, maka diubah menjadi PDF. Nah, dokumen PDF itu nanti diupload. Nah, pada hari yang sudah ditetapkan hakim nanti akan datang untuk menyerahkan fisiknya. Nah, pemeriksaan saksi tetap sidang secara offline, hadir secara konvensional. Nah, itu biasalah. Cuman begini, saya ingin menjawab pertanyaan tadi, memang sekaligus yang saat ini berjalan, pertama instrumen hukum pidana yang di Bareskrim, kita tunggu itu sampai tuntas, sampai ada putusan pengadilan berkekuatan tetap. Yang kedua, instrumen peradilan perdata yang ini terjadi di dua peradilan sekaligus, pertama Pengadilan Negeri Surakarta, yang kedua Pengadilan Negeri Sleman, dan ini sejalan dengan Perma nomor 1 tahun 56 Mahkamah Agung yang memberikan petunjuk kepada hakim-hakim agar tidak memeriksa perkara pidana ketika sedang bersamaan dipersengketakan secara perdata. Kan perkara pidana di Polda Metro Jaya itu kan dugaan pencemaran atas adanya ijazah yang dianggap palsu. Maka untuk memastikan apakah terjadi pencemaran atau tidak, harus dipastikan dulu hak keperdataan atas ijazah tadi sah atau tidak.
Kalau pengadilan perdata di Sleman dan juga di Surakarta sudah menyatakan bahwa sah Jokowi punya hak keperdataan atas ijazahnya, maka barulah bisa di Polda Metro Jaya menindaklanjuti pencemaran dan fitnah. Tetapi kalau ternyata putusan pengadilan Sleman atau Surakarta itu menegaskan bahwa saudara Joko Widodo tidak memiliki hak atas keperdataan atas ijazah itu karena ijazahnya tidak sah atau dokumen ijazah itu palsu, jadi nggak penting lagi kan Polda Metro Jaya menindaklanjuti aduan Jokowi. Oh, memang ijazahnya palsu, udah diputuskan tidak sah, jadi nggak ada kemudian pencemaran yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu sebagai sebuah perbuatan fitnah. Wong faktanya memang palsu, udah diputuskan oleh pengadilan di Sleman dan juga di Surakarta. Itu makanya berulang kali kami meminta, kita minta ingin menegakkan hukum, tapi proses dan prosedurnya harus dilalui. Makanya penyidik Polda Metro Jaya ojo kesusu, jangan terburu-buru, tunggu proses di Pengadilan Negeri Surakarta Inkra, proses di Pengadilan Negeri Sleman Inkra, juga proses di Bareskrim juga tuntas Inkra. Karena apa? Ya karena barang asalnya itu kan dari masalah ijazah. Kecuali pencemarannya Rismon dan kawan-kawan itu tak terkait ijazah, ya baru bisa, karena semuanya kan dikaitkan dengan ijazah. Statement Jokowi sendiri di Solo kan tegas menyatakan dia merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazahnya disebut palsu. Itu kan bukan karena hal yang lain loh dia direndahkan atau dihinakan, karena dia memiliki ijazah palsu. Itulah dia merasa direndahkan dan dihinakan. Saya kira itu, Pak. Ada satu hal spekulasi ya, misalnya katakanlah jawaban tergugat diterima ya, semacam eksepsi bahwa katakanlah pengadilan tidak berwenang atau penggugat tidak punya legal standing, maka kan tidak ada pembuktian ada apakah ijazah itu palsu atau tidak. Itu nanti gimana? Sementara saya tambah sedikit, sementara di Pengadilan Negeri Sleman itu Jokowi tidak digugat, tidak masuk dalam daftar tergugat. Jadi bagaimana menghadirkan ijazah sokol aslinya kalau seandainya Jokowi bukan tergugat? Silakan. Yang pertama, terlepas Jokowi tidak digugat di Sleman, pokok perkaranya, materi muatannya sama-sama terkait ijazah. Bedanya kalau di Pengadilan Negeri Sleman itu fokus ke ijazah UGM-nya, kalau di Pengadilan Negeri Surakarta itu bukan hanya UGM, juga SMA-nya. Makanya sebelah pihak juga digugat. Makanya kan dua-duanya terjadi intervensi itu, Bang. Di Pengadilan Negeri Sleman, Pak Taufik dan kawan berusaha masuk intervensi untuk ikut kedudukan bersama dengan penggugat. Di Solo di Surakarta ada teman Jokowi yang juga intervensi ingin masuk sebagai pihak dalam gugatan. Ditolak semua ya intervensi itu ya, interventor itu ditolak semua ya, baik di Solo maupun di Sleman. Yang dua-duanya ditolak. Yang di Jogja di Sleman ditolak, yang di Pengadilan Surakarta juga ditolak. Artinya status quo berjalan seperti biasa. Itu yang pertama ingin saya jelaskan. Yang kedua, memang ada kekhawatiran proses itu dipenggal di tingkat eksepsi dengan menyatakan pengadilan tidak berwenang, misalnya dengan dalih objek perkaranya bukan perbuatan melawan hukum melainkan objek berkaitan dengan keputusan tata usaha negara atau besiking, sehingga kewenangannya bukan di peradilan umum tapi peradilan tata usaha negara. Nah, ini memang akan mengulangi kasus seperti yang di Jakarta atau di Jakarta Pusat, Bang. Akhirnya tidak bisa ditemukan predikat apapun, sehingga kalau tidak ditemukan predikat apapun juga tidak bisa dikatakan apakah ijazah itu asli atau palsu, sehingga itu juga tidak bisa dijadikan putusan itu untuk menindaklanjuti laporan Jokowi di Polda Metro Jaya karena statusnya juga jelas. Karena eksepsi atau putusan yang di NO itu putusan tidak dapat diterima itu intinya belum masuk ke pokok perkara, sehingga tidak bisa dijadikan legitimasi apakah ijazah itu asli atau tidak. Ini kan yang selama ini diklaim oleh kubu Jokowi melalui kuasa hukumnya, ya, apakah itu Utuh Hasibuan atau anaknya Yakub Hasibuan yang berulang kali menyatakan kan ijazah ini sudah digugat, sudah menang, sudah dibuktikan. Nah, itu yang klaim-klaim keliru, karena sejatinya peradilan yang terjadi terkait ijazah palsu itu ada dua. Yang pertama itu tidak sampai pokok perkara karena dicabut, yang gugatan Bambang Tri, saya terlibat menjadi kuasa hukumnya. Yang kedua sudah masuk jawab jinawat tapi tidak sempat pokok perkara karena di vonis NU atau tidak dapat diterima. Nah, itu yang konsekuensi kalau ini berhenti di tengah jalan. Tapi yang kedua, yang penting untuk kita garis bawahi terkait konsekuensi dengan pidana. Konsekuensi pidananya adalah bahwa kalau yang diperdata itu tidak jelas, masih ada satu harapan yang mau tidak mau harus sampai ke pengadilan. Yakni apa? Laporan yang di Bareskrim, yang penyelidikannya yang kita minta untuk dilakukan gelar perkara khusus. Dari situ sebenarnya itu akan pasti masuk ke pengadilan. Makanya Bareskrim jangan ngawur, masa dihentikan di penyelidikan. Ya, nomenklaturnya penyelidikan tapi tindakannya seperti penyidikan, tapi prosesnya dihentikan penyelidikan. Nah, ini kan kita menjadi kayak orang kehilangan objek.
mau digugat pra peradilan nggak bisa, ya kan? Kemudian terpaksalah kita minta gelar perkara khusus. Kenapa? Karena prosesnya penyelidikan. Padahal tindakan-tindakan untuk mendeklar bahwa penyelidikan itu dihentikan adalah tindakan yang semestinya itu dilakukan baru pada saat penyidikan. Ngumpulin barang bukti, kemudian menguji laboratorium forensik. Itu di Perkopol tentang penyidikan tidak pidana ya, menguji forensik ya, menguji bukti forensik itu bagian dari tindakan penyidikan, bukan penyelidikan gitu loh.